Halo teman-teman SMP Baptis, kami tim pelayanan dari IDC, yaitu wadah komunitas persekutuan dari Gereja Baptis Pertama, mengundang teman-teman SMP Baptis untuk ikut dalam persekutuan IDC Teen yang mungkin belum bergereja atau mungkin sedang mencari komunitas atau yang mungkin lagi gabut gitu di rumah pandemi doang. Bisa banget ikut persekutuan teen untuk jenjang usia SMP sampai SMA. Teman-teman bisa cari tahu infonya lewat IG idc.firstbaptist, idc.firstbaptist, atau mungkin IG Bridge Bandung, atau mungkin teman-teman SMP di sini bisa lewat Panji atau Cynthia. Jadi kita ada setiap Jumat, teman-teman bisa ikut dan tentunya online ya. Jangan sampai ketinggalan untuk ikut persekutuan Jumat ini bareng Tin. Terima kasih, selamat beribadah. Selamat pagi teman-teman, sebelumnya mau nyapa dulu semua teman-teman di SMPK Baptis. Shalom, puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan, mari kita katakan, terima kasih Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan kami ada di tempat ini Tuhan. Bukan secara kebetulan Tuhan, tapi karena rencana-Mu yang indah. Dan saat ini Tuhan dengan segenap hati kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mau menyatakan hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak disembah. Mari kita katakan bahwa Engkau Tuhan sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik.
tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembahmu, Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembahmu, Yesus yang hidup. Kau mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembah. Dimanapun kalian berada teman-teman, mari kita angkat tangan kita, katakan, ku mau menyembahmu Tuhan. Kau yang layak menerima pujian. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terbuka. Katakan lagi, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dialah yang memegang hidup kita. Dialah sumber kekuatan kita. Mari kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan kita angkat pujian ini denganmu Tuhan. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita puji, kita muliakan Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa utama.
terus pujikan. Yesus adalah Raja. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang judulnya Kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus itu adalah suatu rangkaian cerita dari kebangkitannya Tuhan Yesus, terus kebangkitannya Tuhan Yesus, sampai Tuhan Yesus menampakkan dirinya pada murid-muridnya. Dan itu semua ditutup dengan cerita kenaikan Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan. Kami mohon hikmat dari-Mu Tuhan, agar kami dapat mengerti firman yang akan disampaikan pada hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Sekarang kita akan membaca ayat dari Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Nah, kalian bisa buka Alkitabnya. Mari kita baca bersama-sama. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, itu ayat kita dari Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Nah, sebelum kita masuk dalam kisah kenaikan Tuhan Yesus, mari kita ikutin kisah Tuhan Yesus dari kebangkitan Tuhan Yesus sampai dengan kenaikannya. Pada hari itu, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang letaknya kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, ada seorang asing yang datang mendekati mereka, lalu berjalan bersama dengan kedua murid tersebut. Mereka memperbincangkan tentang Yesus dari Nazaret, seorang nabi besar yang telah menyembuhkan banyak orang dan membuat banyak mujizat, tetapi diserahkan kepada imam kepala dan disalibkan. Bahkan pada hari tersebut kuburannya terbuka dan Yesus sudah tidak ada di sana lagi, dan tidak seorang pun tahu apa yang terjadi pada tubuhnya. Kedua murid itu tidak tahu bahwa yang sedang berjalan bersama-sama mereka adalah Tuhan Yesus sendiri. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Mereka terus berjalan bersama orang asing itu sambil berdiskusi tentang kitab suci. Sesampai di tempat tujuan, kedua murid itu mengajak orang asing itu menginap. Saat mereka makan, orang asing itu memecahkan roti lalu membagikan kepada para murid itu. Saat itulah mereka baru sadar siapa orang yang telah berjalan bersama mereka. Orang itu ternyata Tuhan Yesus. Dari sini kita bisa belajar bahwa seseorang bisa disebut sebagai pengikut Kristus adalah dari perbuatannya. Murid-murid itu dapat mengenali Tuhan Yesus
dari perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lalu mereka menceritakan kabar tersebut kepada murid-murid yang lain. Saat mereka sedang bercakap-cakap tentang hal itu, tiba-tiba terdengar suara yang sangat mereka kenal berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka sangat terkejut dan takut, bahkan menyangka mereka melihat hantu saat Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Yesus berkata, "Jangan ragu, lihat tangan dan kakiku. Rabalah, apakah hantu memiliki daging?" Kemudian Yesus berkata, "Apakah ada makanan di sini?" Karena dia lapar. Lalu mereka memberi ikan goreng. Lalu Yesus memakan di depan mereka. Murid-murid sangat bersukacita karena Tuhan Yesus telah bangkit. "Di mana Thomas?" kata murid yang lain. "Dia pasti tidak akan percaya." "Aku tidak percaya," kata Thomas, saat murid-murid yang lain menceritakan kabar itu. "Sebelum aku melihat bekas paku di tangannya dan memasukkan jariku sendiri, aku tidak akan percaya." Tiba-tiba terdengar suara yang sangat dikenal Thomas berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku." Dan Thomas pun percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Pada suatu hari, murid-murid Yesus sedang berada di pantai Danau Tiberias. Mereka ingin menangkap ikan. Petrus, Yohanes, Thomas, Nathanael, dan 2 murid yang lain pergi menangkap ikan. Malam itu, mereka tidak mendapat seekor ikan pun. Saat hari mulai siang, tiba-tiba dari pantai ada yang berkata, "Hai anak-anak, adakah kalian mendapat ikan?" Mereka pun menjawab, "Tidak." Lalu orang itu berkata lagi, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu." Murid-murid Yesus merasa ragu. Tapi akhirnya mereka memutuskan untuk menebarkan jala itu di sebelah kanan perahu. Saat jala itu ditarik, ternyata mereka mendapat banyak ikan. Lalu Yohanes teringat mujizat saat pertama kali mereka bertemu Tuhan Yesus. Lalu ia berkata pada Petrus, "Itu Tuhan." Saat tahu itu Tuhan, Petrus langsung melompat ke air untuk menemui Tuhan Yesus. Saat murid-murid yang lain sampai ke darat, sudah tersedia api dan roti, lalu mereka makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sesudah makan, Yesus bertanya pada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali. Lalu Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Petrus. Yesus menghabiskan lebih banyak waktu dengan murid-muridnya dan menampakkan diri kepada banyak orang untuk membuktikan bahwa dia hidup dan mengajar tentang kerajaan Allah. Setelah 40 hari Yesus pertama kali menampakkan diri kepada murid-muridnya, ia mengajak murid-muridnya keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang tertulis tentang dia di kitab Taurat dan kitab para nabi harus digenapi. Bahwa dia harus menderita, mati, bangkit pada hari yang ketiga. Dan kabar baik atas pertobatan dan pengampunan akan diberitakan dalam namanya kepada segala bangsa. Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk pergi dan menjadi saksi-saksi Tuhan. "Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka semua perintah-perintahku. Siapa yang percaya akan diselamatkan." Lalu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya menantikan Roh Kudus di Yerusalem. Sambil terangkat ke surga, Tuhan Yesus berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman." Murid-murid Yesus menatap ke langit saat Tuhan Yesus naik ke surga. Tiba-tiba
berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Akhirnya para murid-murid kembali ke Yerusalem. Dan setelah menerima Roh Kudus seperti yang Tuhan Yesus janjikan, mereka memberitakan Injil ke seluruh tempat. Nah, sekarang mari kita belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus. Nah, di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 51 itu dibilang Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya keluar kota, lalu dia memberkati mereka. Dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Lalu Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, ada pertanyaannya tuh. Tuhan Yesus itu memberkati siapa? Apakah memberkati semua orang? Ataukah hanya memberkati murid-muridnya? Kalau kita baca di ayat ke-50, itu dia bilang, lalu Yesus membawa mereka keluar kota. Mereka di situ adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Jadi berkat yang Tuhan Yesus kasih sebelum dia naik ke surga itu adalah berkat untuk murid-muridnya. Tuhan Yesus juga memberkati semua orang. Itu namanya berkat umum. Jadi kayak orang yang tidak percaya Tuhan Yesus pun diberkati Tuhan. Tapi itu berkat umum yang diterima oleh semua orang. Tapi ada berkat khusus yang hanya diterima oleh murid-muridnya. Itu jadi coba bayangkan berapa banyak sih kita udah berbuat dosa. Tuhan Yesus itu pengampunan yang kita terima dari Tuhan itu nggak terhitung banyaknya. Tuhan Yesus itu membenarkan kita itu banyak salah, kita itu banyak dosa, tapi Tuhan Yesus yang membenarkan. Nah, terus berkat khusus itu juga adalah yang kita dapat tuh kita diangkat jadi anak-anaknya Tuhan gitu, anak-anak Allah. Jadi kita punya kekuatan tuh untuk mengalahkan dosa. Tuhan Yesus sudah ngalahin dosa tuh. Dia sudah mati dan dibangkitkan. Itu artinya dia sudah mengalahkan maut. Dia sudah mengalahkan dosa. Nah, kita diangkat jadi anak Allah. Artinya kita punya kekuatan tuh untuk melawan dosa. Kita umpamanya gini. Kita lihat ada barang bagus umpamanya. Terus kita ingin ambil. Nah, Tuhan itu dosa. Kalau orang yang tidak punya berkat khusus dari orang yang bukan anak Allah, mungkin dia langsung ambil. Tapi kalau kita anak Allah, kita jadi diberi kekuatan sama Tuhan untuk kita melawan keinginan untuk mencuri barang itu. Itu artinya kita mengalahkan dosa. Semua anak Allah itu punya kekuatan untuk itu. Tinggal masalahnya kita mau pakai atau tidak, atau apakah kita pengen hidupnya menyenangkan Tuhan atau tidak. Kemudian setelah murid-muridnya itu dapat berkat dari Tuhan, gimana sih sikap murid-muridnya? Kalau kita baca di ayat ke-52 dan 53, itu bunyinya kayak gini. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi, apa sih yang respon dari murid-murid Tuhan Yesus setelah mereka diberkati sama Tuhan? Yang pertama di ayat 52 dia bilang, disebutkan mereka menyembah Tuhan. Jadi karena dia diberkati, mereka menyembah kepada Tuhan. Mereka berdoa pada Tuhan, mereka mengucap syukur pada Tuhan karena mereka sudah diberkati. Jadi kalau kalian juga diberkati sama Tuhan, jangan lupa untuk menyembah Tuhan. Oke, mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Kemudian apalagi respon mereka? Respon murid-murid Tuhan Yesus. Nah, di ayat ke-52 juga dituliskan, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Artinya apa tuh? Jadi setelah murid-murid itu dapat berkat, mereka itu bersukacita, memuji Tuhan. Jadi mereka sangat senang dapat berkat dari Tuhan dan mereka memuji Tuhan. Nah, sama kalian juga kalau dapat berkat dari Tuhan, kalian juga pasti sangat bersukacita. Dan karena kalian bersukacita, kalian wajib memuji Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan. Kemudian pada ayat
apalagi respon mereka? Pada ayat 53 dibilang, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, udah jelas kan? Jadi, karena mereka diberkati, mereka ke gereja. Mereka senantiasa berada di gereja dan memuliakan Tuhan di gereja. Nah, jadi itu yang harus dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Nah, terus apa aja sih yang bisa kita lakukan kalau kita udah diberkati? Ya wajiblah kita memuji Tuhan, kita wajib menyembah Tuhan, dan kita wajib ke gereja. Nah, kemudian apalagi yang Tuhan dari cerita ini kita bisa dapat apa lagi? Nah, Tuhan Yesus itu menyuruh murid-muridnya untuk menunggu datangnya penolong yang lain. Kalau kalian baca di Kisah Para Rasul, itu Tuhan Yesus itu menjanjikan bahwa murid-muridnya itu akan diberi penolong. Nah, penolongnya itu siapa? Penolongnya itu Roh Kudus. Untuk apa sih Roh Kudus? Roh Kudus itu akan memimpin kita, akan membimbing kita agar kita itu dapat menjadi berkat bagi orang lain. Jadilah saluran berkat bagi orang lain. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga mengingatkan kita bahwa berkat Tuhan yang Tuhan udah kasih pada kita itu amat berlimpah dan amat sangat banyak. Jadi tidak ada sikap lain yang bisa kita lakukan selain menyembah Dia, memuji Dia, dan menjadi saluran berkat di dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan, hari ini kami sudah dapat mendengar firman-Mu. Tuhan, kami mohon hikmat dari-Mu, agar firman yang kami dengar dapat menjadi berkat dalam hidup kami, dan dapat menjadi berkat dalam hidup orang lain. Kami berdoa Tuhan, pakai kami agar kami semua dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin.